Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andina Yuatni, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJ Jakarta dengan NIM 0501023007. Pada video ini saya akan mempraktikkan perintah-perintah dasar TCP/IP melalui command prompt di sistem operasi Windows sesuai dengan panduan praktikum. Video ini juga dibuat untuk melengkapi tugas praktikum 2 mata kuliah MSIM 4204 Jaringan Komputer. Selamat menyaksikan. Untuk demonstrasi pertama, saya akan mempraktikkan beberapa perintah umum yang sering digunakan di command prompt. Mari kita mulai dengan perintah yang pertama, yaitu dir. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori saat ini. Seperti yang bisa dilihat, saat ini saya ada di direktori C dengan daftar file dan folder sebagai berikut. Untuk melihat opsi lengkap dari perintah ini, kita bisa mengetik dir, spasi, backslash, tanda tanya, di mana perintah ini akan memunculkan informasi bantuan dan daftar parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Contoh, dir spasi backslash kapital B, di mana perintah ini hanya menampilkan nama-nama file dan folder yang ada di direktori sebagai berikut tanpa informasi tambahan seperti perintah sebelumnya. Hanya nama file dan folder dan tidak ada informasi tambahan seperti ini. Contoh lainnya adalah dir spasi backslash kapital L, di mana perintah ini menampilkan nama file dan folder dalam direktori dengan huruf kecil saja, seperti ini, dan tidak ada huruf kapital seperti ini. Perintah kedua yang saya akan demonstrasikan adalah cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah direktori atau folder. Misalnya kita mau pindah ke folder dokumen, maka kita akan ketik perintah cd spasi dokumen. Agar perintah ini bekerja dengan baik, mesti pastikan nama file atau folder yang dituju sesuai dengan yang ada di direktori. Jika tidak sesuai, maka perintah tidak akan bekerja. Kita akan coba dengan nama yang benar. Kita cek sesuai, kita coba masuk lagi ke folder yang ada dalam sini. Selesai. Kita cek. Sukses. Sekali lagi. Sukses. Untuk kembali ke folder sebelumnya, satu tingkat di atas, kita bisa menggunakan perintah cd titik 2. Ini akan mengembalikan ke folder UTSI, subdirektori sebelumnya yaitu UTSI. Untuk berpindah ke folder lain di subdirektori yang sama tanpa perlu menggunakan perintah kembali ke folder sebelumnya, misalnya kita dari UTSI mau berpindah ke folder Michelle dalam subdirektori dokumen yang sama, maka kita bisa menggunakan perintah cd /users dokumen sebagai berikut. Kita cek. Sukses. Selesai. Kita bisa berpindah ini dengan menggunakan ini. Perintah ini bisa digunakan selama subdirektori sama. Perintah selanjutnya yang saya akan gunakan adalah cls. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan tampilan layar command prompt sehingga layar menjadi kosong. Cls, enter, layar kosong. Untuk melihat bantuan dan opsi dari perintah ini, kita bisa mengetik cls spasi backslash tanda tanya. Perintah ini akan memunculkan informasi singkat bahwa perintah ini digunakan untuk membersihkan layar. Selesai. Untuk demonstrasi kedua, saya akan mempraktikkan perintah-perintah jaringan yang digunakan di command prompt. Perintah-perintah ini sangat penting untuk menganalisis, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah jaringan komputer. Kita mulai dengan perintah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan pada komputer, seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Jika ingin
informasi yang lebih lengkap, termasuk DNS, WNS, dan MAC, kita bisa menggunakan perintah ipconfig all, di mana perintah ini akan menampilkan seluruh detail konfigurasi adapter jaringan pada komputer. Sebagai berikut. Jika ingin mengetahui opsi-opsi lainnya selain ipconfig dan ipconfig all, kita bisa menggunakan ipconfig tanda tanya. Perintah ini akan memunculkan daftar opsi dan penjelasan fungsi perintah ipconfig lainnya, seperti ipconfig renew, release, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan beberapa perintah ipconfig lainnya. Seperti pertama, ipconfig release. Untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan setelah perintah ini dijalankan, alamat IP akan dilepaskan dan dikoneksi jaringan menjadi nonaktif sementara. Lalu perintah ipconfig renew yang digunakan untuk memperbarui atau mendapatkan alamat IP baru dari DHCP server setelah ipconfig dirilis. Lalu perintah selanjutnya adalah ipconfig display DNS yang digunakan untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan dalam komputer. Sebagai berikut. Kemudian menggunakan ipconfig flush DNS untuk membersihkan cache DNS pada komputer sebagai berikut. Successfully flush and the DNS cache dan menggunakan perintah ipconfig register DNS jika ingin mendaftarkan ulang komputer ke DNS server sebagai berikut. Windows cache sukses. Berikutnya saya akan menggunakan perintah ping. Perintah ini berfungsi untuk menguji koneksi ke alamat IP atau domain tertentu serta mengikuti waktu ekspor. Sebagai contoh, saya akan mengirimkan ping ke website Google. Sebagai berikut. Perintah ini akan mengirimkan paket ke website Google dan menampilkan waktu respon dari server tersebut. Seperti berikut. Selain itu, perintah ini juga bisa digunakan untuk memantau konektivitas jaringan ke host tujuan secara terus-menerus, dalam hal ini website Google, dengan menggunakan perintah berikut. Perintah ini akan melakukan ping tanpa henti hingga dihentikan secara manual dengan menekan Ctrl+C. Selain itu, perintah ini juga bisa digunakan untuk mengirimkan paket, lebih tepatnya 5 paket ping dengan ukuran 1000 byte dengan memasukkan perintah sebagai berikut. Perintah ini akan mengirimkan 5 paket dengan ukuran masing-masing 1000 byte ke website Google dengan hasil sebagai berikut. Untuk melihat bantuan atau mengetahui opsi lainnya untuk perintah ping ini, kita bisa menggunakan perintah ping spasi dash tanda tanya sebagai berikut.
Dan perintah ini akan memunculkan daftar parameter serta penjelasan fungsi masing-masing opsi ping lainnya. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan perintah nested yang digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang sedang aktif, termasuk protokol, alamat IP, port, dan status koneksi. Salah satu contoh perintahnya adalah netstat -a yang menampilkan semua koneksi dan port yang sedang listening maupun establish. Dan lalu ada perintah netstat-i yang menampilkan statistik paket yang dikirimkan dan diterima melalui Ethernet. Kemudian, saya akan mendemonstrasikan perintah nbtstat yang digunakan untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Seperti ini. Sebagai contoh yaitu nbtstat-n. Perintah ini akan menampilkan tabel NetBIOS komputer lokal sebagai berikut. Dan juga ada nbtstat-s yang menampilkan sesi NetBIOS yang sedang aktif. Selanjutnya, untuk menganalisis jalur yang dilalui paket data, kita dapat menggunakan perintah tracesearch atau patping sebagai contoh. Pertama, tracesearch. Kita akan tracer ke website Google, www.google.com. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Selesai, kemudian ada patping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan paket loss pada setiap hop menuju alamat tujuan. Selanjutnya, perintah yang akan saya demonstrasikan adalah nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Setelah mengetik perintah nets pada command prompt, akan muncul semacam terminal atau shell khusus nets di mana Anda bisa memasukkan berbagai perintah konfigurasi jaringan lanjutan untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Untuk mengetahui perintah-perintah yang digunakan, kita bisa mengetik tanda tanya dan semua command yang dipakai akan muncul sebagai berikut. Setelah selesai menggunakan
perintah ini kita bisa mengetik by atau exit untuk keluar dari program. Perintah selanjutnya yang saya akan demonstrasikan adalah nslookup. nslookup. Perintah ini digunakan untuk mendiagnosis masalah jaringan yang berkaitan dengan DNS. Saya akan mengaplikasikannya pada website Google. Perintah ini akan menampilkan alamat IP dari domain yang dicari serta informasi server DNS yang digunakan untuk menggunakan query. Sebagai berikut. Perintah selanjutnya yang akan saya demonstrasikan adalah perintah root yang digunakan untuk menambah, menghapus, atau menampilkan tabel routing dalam sebuah host. Perintah ini sangat berguna untuk yang memiliki 2 atau lebih router. Untuk hal ini saya tidak punya. Perintah ini digunakan untuk mengatur jalur lintas data secara manual. Contoh root print. Ini untuk menampilkan rute-rute yang ada di komputer. Kita bisa juga menggunakan perintah root add untuk menambahkan jalur atau root delete untuk menghapus jalur. Perintah selanjutnya dan perintah terakhir adalah perintah net. Perintah net yang digunakan untuk berbagai fungsi administrasi jaringan. Setelah perintah ini dimasukkan, akan terlihat opsi seperti tampilan komputer di jaringan, penggunaan sesi di komputer di jaringan, penggunaan sesi, mulai dan menghentikan layanan sebagai berikut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan perintah net view untuk menampilkan daftar komputer yang terhubung di jaringan lokal. Ada. Net user untuk menampilkan daftar akun pengguna di komputer sebagai berikut. Dan net start untuk menampilkan layanan yang sedang berjalan di komputer sebagai berikut. Sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi langkah-langkah penggunaan perintah dasar TCP/IP melalui command prompt yang telah saya lakukan pada praktikum 2 kali ini. Terima kasih.